Oke, student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan menggambarkan tentang descriptive text. Ya, ini salah satu dari genre atau genre. Ada yang bilang genre, ada banyak ya. Ada narrative, descriptive, ada spoof, recount. Nah, kita yang sekarang terfokus kepada descriptive text. Tapi sebelumnya jangan lupa di daring ini kalian tetap waspada, selalu protokol kesehatan ya, cuci tangan gitu sebelum melakukan sesuatu. Ya, kemana-mana jangan lupa pakai masker supaya tidak menimbulkan sesuatu yang inilah yang berbahaya ya. Oke, kita mulai saja. Descriptive text ya. Now we are going to talk about the descriptive text. Yang pertama pengertiannya ya, merupakan salah satu teks yang berfungsi untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan suatu hal yang seperti apa ya? Seperti orang. Jadi menggambarkan orang. Deskriptif itu benda, bisa lingkungan atau pemandangan dan lain sebagainya. Pengertian yang kedua, bisa mendeskripsikan suatu hal atau benda, maka kita akan mengungkapkan secara detail baik warna, bentuk, karakter, dan lain sebagainya. Nah, descriptive text ini juga punya ciri-ciri ya. Pertama, menggunakan atribut verb, kata kerja seperti to be, am, is, are ya. Kedua, menggunakan simple present tense, kan banyak ya. Ada past continuous, ada past perfect. Nah, kebetulan untuk descriptive text ini menggunakan simple present tense. Yang ketiga, hanya fokus pada satu objek tersebut. Kalau kita membicarakan satu objek ini ya terus digambarkannya objek itu. Keempat, menggunakan kata sifat atau adjective. Yang kelima, bahasa yang menarik ya. Jadi menggunakan bahasa yang menarik kalau descriptive text itu. Ternyata ada generic structure-nya ya. Pertama, identification merupakan bagian pengenalan dari sebuah teks dalam deskriptif, seperti pengenalan tokoh ya, tokohnya diperkenalkan, digambarkan, atau pengenalan karakternya juga topiknya juga. Keduanya deskripsi ya, description, yaitu berfungsi untuk dapat mendeskripsikan atau juga menggambarkan suatu hal secara detail dan lengkap dari berbagai warna, bentuk, ciri, dan lain sebagainya. Ketiga, conclusion atau kesimpulan. Pada descriptive text ini ada dua macam pilihan, yaitu terdapat sebuah kesimpulan atau tidak. Hal tersebut tidak akan dapat mempengaruhi bentuk atau fungsi descriptive text itu sendiri ya. Nah, ini gambarnya nih. Ini Borobudur Temple, Borobudur Temple. Now we are going to talk about the Borobudur Temple using descriptive text. Sebenarnya kalau Anda sudah jago, langsung ketika melihat gambar ini, the picture of the Borobudur Temple, Anda sudah bisa menggambarkannya ya. Ini tentang ini. Ini the big stupa, ini stupa yang terbesar, bisa dibicarakan dalam semesta pembicaraan. Ini namanya semesta pembicaraan nih. Kita akan ngomongin ini ya, ngobrolin ini, membicarakan ini ya. Nah, yang ininya teksnya seperti ini. Nah, ini yang dicetak miring pakai warna biru ini adalah yang menggambarkan ciri-ciri ya. Salah satunya memakai atribut verb is di sini juga ada am ya. Borobudur is Hindu Buddhist soft temple. It was built in the 9th century under Sailendra dynasty of ancient Mataram kingdom. Borobudur is located in Magelang. Nah, ini menunjukkan tempat ya. Tadi ada cirinya menginikan tempat. Central Java, Indonesia. Borobudur is well known all more over the world. Terkenal, famous ya, well known, famous, terkenal di seluruh dunia. Its construction is influenced by the Gupta architecture of India. The temple is constructed on a hill 46 meters high and consists of
consists of 8 steps like stone terrace. The first 5 terrace are, nah ini salah satu lagi ciri, square and surrounded by the wall adorned with Buddhist sculpture in bas relief. Ya, sama juga ini ada cirinya. The upper of 3 are circular. Each of them is with a circle of the bell-shaped stupa. The entire edifice is crowned by a large stupa at the center of the top circle. The way to summit, the summit extend to some about 4.8 kilometer of passage and stairways. The design of Borobudur, which symbolizes the structure of universe and influences temples at Angkor, Cambodia. Nah, seperti itu. Nah, ini tentang teks deskriptif ya yang ada di semester 1. Ya, nanti terakhir tugasnya seperti ini. What do you know about the Borobudur Temple? What you know about Borobudur Temple? Apa yang Anda ketahui tentang Borobudur Temple? Ya, Anda gambarkan ya. Yang kedua, why Borobudur is so famous? Ya, is so famous or well known, terkenal. Mengapa? Ketiga, why the Temple of Angkor is influenced by Borobudur Temple. Mengapa ini Angkor ini dipengaruhi oleh Candi Borobudur? Nah, itu seperti itulah deskriptif teks itu. Oke, student, coba dipahami, dibaca berulang-ulang teksnya, lalu coba dijawab tugasnya 1-3 dulu ya, lain kali nanti disambung. Oke, terima kasih. Jangan lupa keep in touch dan watching till the end. Boleh share or subscribe. Okay, thank you for your attention.